warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Budi Utomo dengan NPM 22411051 akan menjelaskan tentang teori-teori etika bisnis. Sebelum ke materi utama, kalian tahu nggak sih apa itu etika bisnis? Oke, jadi etika bisnis adalah suatu tentang prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengandung perilaku dan pengambilan keputusan dalam konteks bisnis. Dan yang kita bahas sekarang adalah teori-teori dalam etika bisnis. Apa aja sih? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada etika teleologi. Etika teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos yang artinya tujuan. Mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Contohnya, ada seorang anak kecil yang mencuri demi biaya pengobatan ibu yang sedang sakit. Jadi, tidak dinilai baik atau buruk berdasarkan tindakan, tetapi untuk tujuan dan akibat dari tindakan itu. Kalau tujuan baik, maka tindakan itu pun dinilai baik. Nah, dari di atas dapat dikatakan bahwa etika teologi lebih konstitusional karena tujuan akibat suatu tindakan itu sangat bergantung pada situasi khusus tertentu. Etika teologi ini mempunyai beberapa aliran. Yang pertama ada egoisme etis ini inti pandangan dari egoisme, yaitu tindakan setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk pribadi, tujuan dari sendiri. Egoisme akan menjadi persoal yang serius ketika cenderung menjadi hedonistis atau ketika kebahagiaan dan kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata sebagai kenikmatan fisik yang bersifat vulgar. Lalu ada ultilaterisme, yaitu berasal dari kata Latin ultis yang berarti bermanfaat, yaitu ultilaterisme ini suatu tindakan atau perbuatan yang dikatakan baik jika membawa manfaat tidak hanya satu atau dua orang saja, melainkan manfaat untuk banyak, untuk masyarakat. Jadi banyak ultilati. Semua ini dibedakan menjadi macam, yaitu utilitarisme perbuatan dan utilitarisme aturan. Yang kedua ada deontologi. Deontologi berasal dari kata Yunani yaitu deon, yang artinya kewajiban. Jadi mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan itu buruk harus ditolak sebagai buruk? Nah, deontologi inilah yang menjawab karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua dilarang. Deontologi juga memiliki 3 prinsip yang harus dipatuhi. Yang pertama, ada supaya tindakan kita punya nilai moral, yaitu tindakan ini harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Atau yang kedua, ada nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu, melainkan tergantungnya pada kemauan baik yang mendorong seorang untuk melakukan tindakan itu. Berarti kalaupun tujuan tidak tercapai, tindakan itu tidak dinilai baik. Dan yang terakhir itu sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, kewajiban ada hal yang musibah dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universitas. Selanjutnya ada teori H. Teori H ini pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Teori H ini merupakan suatu aspek dari teori deontologi. Kenapa bisa begitu? Karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Hak didasarkan atas martabat manusia, dan martabat semua manusia itu sama karena itu hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Selanjutnya ada teori keutamaan atau virtue, yang artinya memandang sikap atau akhlak seorang tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai di posisi watak yang lebih telah diperoleh seorang atau memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Contoh keutamaan dari teori ini yang ada beberapa. Pertama, ada kebijakan, keadilan, suka bekerja keras, dan kehidupan yang baik.
Nah, sekarang kita ngebahas tentang hubungan teori etika dengan hakikat manusia. Ada yang tahu nggak? Jadi, sampai saat ini telah muncul beragam paham atau teori etika, di mana masing-masing teori mempunyai pendukung dan penentang yang cukup berpengaruh. Lalu ada munculnya beragam teori etika karena adanya perbedaan paradigma, pola pikir, atau pemahaman tentang hakikat hidup sebagai manusia. Lalu ada hampir semua teori etika yang ada didasarkan atas paradigma tidak utuh tentang hakikat manusia, dan semua teori seolah-olah saling bertentangan. Disebut sebenarnya tidaklah bertentangan. Teori-teori yang tampak bagaikan potongan-potongan terpisah dari ini dapat dipadukan menjadi suatu teori tunggal berdasarkan paradigma hakikat manusia secara utuh. Jadi inti dari etika manusia adalah keseimbangan pada kepentingan pribadi, keseimbangan moral, materi, kebahagiaan lahir dan batin atau duniawi, keseimbangan antara hak individu dan kewajiban pada masyarakat dan Tuhan. Nah, yang terakhir dari pembahasan kita ini ada tantangan ke depan, etika sebagai ilmu. Jadi gimana sih tantangan ke depan tentang etika ini? Kemajuan ilmu itu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ibarat cerita, Raja Midas yang menginginkan setiap yang disentuhnya menjadi emas, ternyata ketika keinginan kita dikabulkan tidak semakin senang, tetapi justru menjadi sebaliknya. Dan Jonah Isbit mengatakan bahwa era informasi menimbulkan gejala mabuk teknologi, yaitu tindakan yang beberapa indikator, yaitu ada masyarakat lebih menyukai penyelesaian masalah secara kilat, masyarakat takut dan mempermudah teknologi masyarakat, menghamburkan antara nyata dan semua masyarakat, menerima kekerasan semua hal yang wajar di masyarakat, mencintai teknologi dalam bentuk mainan masyarakat, menjalani kehidupan yang jarak dan dari jarak, dan memuat. Nah, jadi seperti ini, bahwa ketika manusia memuja dan menjadikan teknologi sebuah patron tunggal dalam menjalani kehidupan, maknanya sebenarnya terjadi adalah ilmu itu adalah kehilangan ruh fundamental, karena ilmu telah menyelimuni peran manusia dan menjadikan manusia sebagai budaknya. Jadi ilmu merupakan sebuah instrumen agar menempelkan ilmu tetap pada tempatnya, dan instrumen itu adalah filsafat yang kemudian mengembalikan ruh dan tujuan luhur ilmu, agar ilmu tidak menjadi bumerang bagi kehidupan umat manusia. Jadi di samping itu, salah satu tujuan filsafat adalah mempertegas ilmu dan memperkembangkannya, merupakan sebuah instrumen untuk tujuan kemampuan ilmu. Ilmu sering menjalankan manusia ingin mendapatkan segala apa yang kita inginkan, sehingga kemajuan ilmu menjadi sebuah komoditas untuk dapat meraih sebagai keinginan secara instan. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang materi teori-teori etika bisnis. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.